Halo, selamat datang para pejuang CPNS dan PPG. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan SKB atau PPG Guru tentang pedagogik, khususnya materi tentang teori belajar part 2. Baik, langsung saja. Soal nomor 11. Tingkat moralitas di mana orang melakukan penilaian moral dengan mempertimbangkan orang lain, termasuk tingkat moralitas menurut Kohlenberg pada tingkat A. Prakonvensi, B. Konvensi, C. Pasca konvensi, D. Awal, E. Akhir. Jadi jawabannya adalah B. Konvensi. Berikut penjelasannya. Tingkat moralitas menurut Kohlenberg terdiri dari 1. Prakonvensi. Tingkat moralitas di mana orang melakukan penilaian moral demi kepentingannya sendiri. 2. Konvensi. Pada tingkat ini, di mana orang melakukan penilaian moral dengan mempertimbangkan orang lain. Nah, seperti pada soal, jadi jawabannya adalah konvensi. 3. Pasca konvensi. Tingkat moralitas di mana orang melakukan penilaian moral berdasarkan prinsip-prinsip yang abstrak. Selanjutnya, soal nomor 12. Anak-anak mengembangkan moralitas heteronom ke moralitas otonomi, disertai perkembangan struktur kognisi dan interaksi dengan teman sebaya. Teori ini dikemukakan oleh A. Thorndike, B. Ivan Pavlov, C. Vygotsky, D. Ausubel, E. Piaget. Jadi jawabannya adalah E. Piaget. Berikut penjelasannya. Tahap perkembangan moral Piaget atau ditulis Piaget seperti itu. 1. Moralitas heteronom, yaitu usia 6 tahun, yaitu ketaatan atau paksaan pada otoritas realisme moral. 2. Moralitas otonom atau dewasa, dalam arti usia dewasa ya, yaitu moralitas rasional berdasarkan prinsip moral. Jadi, moralitas dari heteronom ke moralitas otonomi itu dikemukakan oleh Piaget. Selanjutnya, soal nomor 13. 8 tahap perkembangan psikososial yang masing-masing didominasi oleh krisis psikososial tertentu yang dipercepat melalui interaksi dengan lingkungan sosial merupakan teori yang dikemukakan oleh A. Thorndike, B. Erikson, C. Vygotsky, D. Ausubel, E. Piaget. Jadi jawabannya adalah B. Erikson. Ikut penjelasannya. Teori perkembangan pribadi dan sosial itu dikemukakan oleh Erikson. Erikson mengajukan 8 tahap perkembangan psikososial yang masing-masing didominasi oleh krisis psikososial tertentu yang dipercepat melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar yaitu stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Jadi jawabannya adalah A. Behaviorisme. Ingat, stimulus respon itu kaitannya dengan behaviorisme. Berikut penjelasannya. Teori behaviorisme memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Soal nomor 15. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan kepada A. Hasil, B. Pembelajaran, C. Nilai, D. Hasil pembelajaran, E. Proses. Jadi jawabannya adalah E. Proses. Berikut penjelasannya. Konstruktivisme adalah teori yang memandang bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan aktif manusia itu sendiri. Nah, untuk tujuan
konstruktivisme adalah bagaimana individu mengkonstruksi makna, tidak sekadar mengingat jawaban apa yang benar dan menolak makna milik orang lain, sehingga konstruktivisme lebih menekankan pada proses pembelajaran. Soal nomor 16. Jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, jika tidak memuaskan efek yang direspon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus respon. Merupakan teori belajar behaviorisme, yaitu A. Law of effect, B. Law of readiness, C. Law of exercise, D. Law of responding condition, E. Law of activity. Jadi jawabannya adalah A. Law of effect. Berikut penjelasannya. Hukum belajar Thorndike behaviorisme terdiri dari 1. Law of effect atau hukum efek. Jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, jika tidak memuaskan efek yang direspon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus respon atau SR. 2. Law of readiness atau hukum kesiapan. Suatu kesiapan terjadi berlandaskan asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar. Unit-unit inilah yang menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Belajar akan lebih berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukannya. 3. Law of exercise atau hukum latihan. Hubungan antara S dan R akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang bila jarang dilatih. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan. Soal nomor 17. Teori yang menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Selain itu, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon, yaitu teori A. Konstruktivisme, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, D. Humanisme, E. Belajar sosial. Jadi jawabannya adalah B. Behaviorisme. Ingat, SR atau stimulus respon itu kaitannya dengan behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang memandang bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Selain itu, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus atau S dan respon. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah adanya input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Selanjutnya nomor 18. Suatu kesiapan terjadi berlandaskan asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar. Unit-unit inilah yang menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Belajar akan lebih berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukannya. Hal tersebut merupakan teori hukum belajar. A. Law of effect, B. Law of readiness, C. Law of exercise, D. Law of responding condition, E. Law of responding extinction. Jadi jawabannya adalah B. Law of readiness. Ya, ingat kesiapan ready. Jadi law of readiness. Hukum belajar Thorndike atau behaviorisme itu ada 3, yaitu law of effect atau hukum efek, B. Law of readiness yaitu hukum kesiapan, dan 3. Law of exercise atau hukum latihan. Soal nomor 19. Teori yang menyatakan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena itu, kegiatan belajar sesering mungkin perlu diberi stimulus agar hubungan antara S dan R bersifat kuat dan menetap. Hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar adalah teori belajar menurut A. Edwin Guthrie, B. Thorndike, C. Clark Hull, D. Skinner, E. Ausubel. Jadi jawabannya adalah E.
Edwin Guthrie. Berikut penjelasannya. Menurut Edwin Guthrie, menyatakan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena itu, kegiatan belajar sesering mungkin perlu diberi stimulus agar hubungan antara S dan R bersifat kuat dan menetap. Hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Menurut teori ini, seorang guru harus mampu mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Siswa juga harus dibimbing melakukan apa-apa yang perlu dipelajari. Jangan mengabaikan siswa. Selanjutnya, terakhir soal nomor 20. Teori belajar yang memandang bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Sehingga apa yang telah diketahui siswa akan menentukan apa yang akan diperhatikannya, yaitu teori A. Behaviorisme, B. Humanisme, C. Konstruktivisme, D. Sosial, E. Kognitivisme. Jadi jawabannya adalah E. Kognitivisme. Berikut penjelasannya. Teori kognitivisme adalah teori belajar yang memandang bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Sehingga apa yang telah diketahui siswa akan menentukan apa yang akan diperhatikannya. Selain itu, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh dari aliran kognitivisme. 1. Kurt Lewin, B. Jeremy S. Brunner, C. Robert M. Gardner, D. David Ausubel. Jadi teman-teman ingat-ingat ya, tokoh-tokoh yang termasuk aliran behaviorisme itu siapa, aliran kognitivisme itu siapa, karena soal-soal seperti ini sering keluar pada materi-materi pedagogi. Baik, terima kasih teman-teman. Ingat jangan lupa subscribe dan like dan komen teman-teman. Ya, terima kasih.